Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan mengenai topik 2 ruang kolaborasi UBD sebagai kerangka kerja kurikulum tahap 2 menentukan bukti penilaian UBD. Kami dibersamai dengan rekan kelompok 5 orang. Yang pertama ada Agnia Fadla Azla, yang kedua saya Izmi Fadilatunisa, yang ketiga Imas Munisa, yang keempat Juniatun Zulfa, dan yang kelima Yuli Susilawati. Untuk membahas materi kali ini, kami akan menyampaikan beberapa penyampaian di slide berikutnya. Slide ini akan dibahas oleh Ibu Juniatun Zulfa. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya untuk memaparkan tentang apa itu understanding by design. Understanding by design atau dikenal dengan UBD merupakan pendekatan pembelajaran yang berdasarkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam membangun pemahaman peserta didik itu menurut Wijin dan Mitch TH itu tahun 2005. Nah, selanjutnya UBD ini memiliki prinsip pembelajaran dengan desain mundur atau backward design yang merupakan eh, berbeda dengan desain pembelajaran lainnya. Karena pada UBD ini terdiri dari 3 tahapan. Adapun tahapan yang pertama yaitu identifikasi hasil yang diinginkan, tahap kedua tentukan bukti penilaian atau indikator, dan tahap ketiga merencanakan pembelajaran. Nah, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya yaitu dalam menentukan bukti penilaian UBD ya. Menurut Wizin dan McTighe, terdapat 6 aspek pemahaman dalam menentukan bukti penilaian. Yang pertama yaitu mampu menjelaskan tentang konsep, prinsip, dan proses dengan menggunakan kata-kata sendiri. Nah, kemudian mengajarkannya kepada orang lain, membenarkan jawaban, dan menunjukkan alasan. Yang kedua yaitu mampu menafsirkan dengan memahami data, teks, dan pengalaman melalui cerita, gambar, analogi, dan model. Kemudian yang ketiga, mampu mengadaptasi tentang apa yang mereka ketahui dengan cara yang baru dan konteks yang kompleks. Kemudian yang keempat yaitu mampu menunjukkan perspektif yang berbeda. Yang kelima, mampu menunjukkan empati kepada orang lain. Kemudian yang keenam, yaitu memiliki pengetahuan diri dengan menunjukkan kesadaran metakognitif, menggunakan kebiasaan berpikir produktif, dan merenungkan makna pembelajaran dan pengalaman. Nah, terdapat 2 hal penting yang perlu diingat ya dalam melakukan penilaian. Yang pertama yaitu ada 6 aspek yang tadi yang sudah disebutkan, kemudian yang kedua yaitu dari proporsi dari asesmen formatif yang harus lebih besar daripada asesmen sumatif. Nah, selanjutnya berdasarkan jurnal yang telah saya baca yang berjudul Perancangan Pembelajaran Fisika tentang Rangkaian Seri dan Paralel untuk resistor menggunakan Understanding by Design. Nah, dalam penelitian tersebut menerapkan Understanding by Design atau yang disebut dengan UBD untuk membuat desain pembelajaran fisika tentang rangkaian seri, resistor, dan paralel sebagai alternatif desain pembelajaran yang dapat digunakan di dalam kelas. Nah, pada tahap 2 pendekatan UBD, yaitu dalam menentukan bukti penilaian, peneliti dalam jurnal tersebut itu menggunakan asesmen dan soal evaluasi. Nah, tahap 2 UBD ini juga merupakan asesmen dan evaluasi yang mengacu pada tujuan pembelajaran. Asesmen ini meliputi yang pertama, siswa dapat mengukur arus menggunakan ampermeter yang dipasang seri terhadap resistor dan mengukur tegangan dengan voltmeter yang dipasang paralel terhadap resistor yang dapat dijadikan bukti penilaian dalam mengaplikasikan atau mengadaptasi dari apa yang telah mereka dapatkan. Nah, untuk yang kedua yaitu siswa dapat menghitung arus, tegangan, hambatan,
menggunakan persamaan yang dapat dijadikan dalam bukti menafsirkan ya dari pemahaman yang mereka miliki. Nah, setelah asesmen tersebut ditentukan, kemudian dibuatlah soal evaluasi yang terdiri dari beberapa soal yang mengacu pada asesmen tersebut. Soal-soal evaluasi pada langkah pembelajaran itu termasuk ke dalam tipe pertanyaan terbuka dalam hal menguji pengetahuan siswa, sehingga pengajar atau guru itu dapat mengetahui siswa mana saja yang sudah mulai dapat berpikir kritis. Terima kasih. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu menentukan bukti penilaian. Pada tahap ini, guru mengumpulkan bukti penilaian terkait hasil atau pemahaman yang ingin dicapai oleh siswa dengan menggunakan asesmen dan menggunakan berbagai metode penilaian yang diberikan seperti penilaian kinerja yang mempunyai dua karakteristik, yaitu yang pertama ada proses dan yang kedua ada hasil. Apa itu proses? Proses yaitu peserta didik mampu mempraktikkan membuat suatu produk atau terlibat dalam suatu aktivitas. Nah, yang kedua yaitu hasil. Hasil yaitu menghasilkan suatu produk dari tugas kinerja yang diminta. Penilaian kinerja ini dapat menilai proses, hasil, atau keduanya, atau proses dan hasil. Dalam menentukan hasil, bentuk penilaian kinerja ini yang tepat tergantung pada karakteristik materi yang dinilai dan kompetensi yang diharapkan harus dicapai oleh peserta didik. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul The Implementation of Understanding by Design Approach in Mathematics Learning on Elementary School. Nah, dalam jurnal ini disebutkan bahwa Understanding by Design merupakan desain pembelajaran dengan alur mundur yang telah tadi sampaikan dengan 3 tahapan, yaitu identifikasi hasil yang diinginkan, tentukan bukti penilaian, dan merencanakan kegiatan pembelajaran. Di dalam hal ini, penggunaan UBD mampu menghasilkan alat pembelajaran yang dapat mengembangkan literasi komunikasi peserta didik, khususnya dalam pelajaran matematika. Boleh next? Boleh next? Nah, pada hakikatnya, UBD ini mempunyai tujuan agar peserta didik dapat memahami materi dan mengaplikasikannya dalam konteks yang berbeda. Maka dari itu, perancangan asesmen penting sebagai penentuan bukti hasil pembelajaran peserta didik. Penentuan bukti hasil ini dilakukan setelah menyusun tujuan pembelajaran yang perlu dicapai untuk peserta didik. Kemudian, pendidik memerlukan bukti untuk melihat apakah tujuan pembelajaran tersebut telah dicapai oleh peserta didik. Maka dari itu diperlukannya bukti secara fisik yang menunjukkan kemampuan peserta didik tadi melalui penilaian kinerja atau dapat menggunakan penilaian dengan bukti lain seperti kuis, tes tulis, observasi, atau dan lainnya. Boleh next? Nah, seperti dalam judulnya itu pengimplementasi Understanding by Design dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar. Nah, dalam jurnal ini diketahui penelitian mengenai matematika dalam materi kecepatan. Nah, di dalam perencanaan pembelajaran matematika mengenai materi kecepatan, dilakukan terlebih dahulu penyusunan tujuan pembelajaran tadi sebagai tahap dari UBD tahap pertama. Adapun tujuan pembelajaran tersebut yaitu peserta didik mampu menghitung kecepatan dengan benar. Dari tujuan pembelajaran tersebut disusunlah asesmen sebagai bukti pembelajaran tadi. Adapun bukti hasil yang dirancang yaitu peserta didik menyelesaikan soal latihan yang berhubungan dengan kecepatan. Bukti tersebut diperoleh melalui pekerjaan lembar pelajaran dan tes tertulis kepada peserta didik. Nah, perancangan penggunaan UBD ini memiliki tahapan yang saling berkaitan satu sama lain dengan tujuan dapat terlihat oleh pendidik. Maka dari itu UBD dapat digunakan sebagai desain pembelajaran dalam pembelajaran matematika. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas Untuk kesempatannya,
materi yang akan saya sampaikan itu mengenai jenis-jenis penilaian otentik. Tapi sebelum ke sana, mari kita bahas terlebih dahulu mengenai penilaian otentik yang ada di UBD ini. Jadi, penilaian otentik merupakan penilaian yang mencangkup sikap keterampilan dan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik, serta memiliki kemampuan untuk mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Di sini juga kita dapat melihat bahwa ada 4 jenis-jenis penilaian otentik. Yang pertama, penilaian kinerja. Yang kedua, penilaian proyek. Yang ketiga, penilaian portofolio. Dan yang keempat, penilaian tertulis. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mereview dari jurnal yang berjudul Analisis Pengembangan Rancangan Pembelajaran dengan Pendekatan UBD. Nah, bagaimana sih peran guru dalam kerangka UBD ini? Nah, secara garis besar bahwa guru berperan sebagai pendidik. Namun, berkaitan dengan kerangka UBD, pendidik bertanggung jawab untuk merancang dalam menentukan hasil belajar yang baik. Pendidik terlebih dahulu melaksanakan diagnostik kepada siswa untuk mengetahui kebutuhan peserta didik dengan membuat rubrik asesmen. Nah, hal ini dilakukan untuk membantu guru dalam proses belajar agar pembelajaran menjadi efektif. Selain itu, guru juga memiliki tugas untuk merancang tujuan pembelajaran, di mana guru harus benar-benar mencapai tujuan tersebut. Boleh di-next? Nah, di dalam penelitian dalam jurnal ini yang menggunakan asesmen formatif, di mana cocok untuk dijadikan sebagai penilaian yang diutamakan oleh guru untuk mencapai hasil belajar yang ingin dicapai siswa. Karena asesmen ini mengutamakan penilaian dalam proses pembelajaran yang mencakup 3 komponen penilaian, yaitu feedback atau umpan balik, lalu ada peer assessment atau penilaian sejawat, dan self-assessment atau penilaian diri sendiri. Selain itu, peran guru dalam rancangan kerangka yaitu sebagai perancang dalam menentukan hasil belajar siswa dengan memperhatikan karakteristik rumusan kompetensi dasar yang ada pada Permendikbud nomor 67, nomor 68, dan nomor 69 yang menyatakan bahwa karakteristik kompetensi dasar lebih berfokus pada kompetensi yang ingin dicapai, bukan pada materinya, sehingga guru didorong untuk menggunakan fokus pembelajaran menggunakan result focus design atau backward design. Terima kasih, itu yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak. Terima kasih untuk rekan-rekan saya telah menyampaikan materi. Untuk itu, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang tepat, karena kami masih sama-sama belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.